anak-anak semuanya, kita kembali dalam pembahasan soal ujian sekolah dasar. Kali ini kita berada pada mata pelajaran PPKN. Namun sebelum itu kami sampaikan kepada kalian semuanya, apabila kalian semuanya ingin melihat video pembahasan ujian sekolah mata pelajaran lainnya seperti bahasa Indonesia, IPA maupun pendidikan agama Islam, ataupun IPS, kalian bisa menyaksikan videonya pada link yang terdapat pada deskripsi video ini. Baik, kita mulai untuk soal nomor 1. Wakil pemerintah pusat yang berkedudukan di wilayah provinsi adalah A. DPRD provinsi, B. Dinas provinsi, C. Gubernur, D. Wali kota. Anak-anak semuanya, kuncinya pada kata wakil pemerintah. Ini anak. Wakil pemerintah pusat yang berkedudukan di wilayah provinsi, di mana perwakilan pemerintah pusat di tingkat provinsi adalah gubernur, anak-anak. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian nomor 2, salah satu fungsi DPRD provinsi yaitu untuk membentuk peraturan daerah provinsi bersama dengan gubernur. Ini merupakan fungsi apa? A. Legislasi, B. Pengawasan, C. Anggaran, dan D. Interpelasi. Anak-anak semuanya, pada kata membentuk peraturan, pada kata membentuk peraturan daerah, di mana setiap fungsi yang berupa pembentukan peraturan adalah fungsi legislasi, sehingga jawabannya adalah A. Berikutnya yang nomor 3. Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia terdapat lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. DPD termasuk lembaga, A. Eksekutif, B. Kementerian, C. Legislatif, dan D. Yudikatif. Anak-anak semuanya, lembaga legislatif yang ditanya, lembaga legislatif ini di Indonesia setelah adanya amandemen undang-undang yaitu MPR, DPR, dan DPD. Oleh karena itu, DPD termasuk lembaga legislatif. Jadi jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 4. Perhatikan lembaga-lembaga berikut. 1. DPD, 2. Mahkamah Agung, 3. Presiden, 4. Komisi Yudisial. Lembaga negara yang merupakan lembaga yudikatif ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, dan D3 dan 4. Anak-anak semuanya, kuncinya anak-anak terletak pada kata yudikatif. Lembaga yudikatif hanya terdiri dari Mahkamah Agung, kemudian Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, anak-anak. Jadi DPD ini tadi lembaga legislatif, Presiden bukan lembaga yudikatif juga. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4, sehingga jawabannya adalah C. Berikut untuk soal nomor 5. Tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah A. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, B. Membuat undang-undang, C. Mengangkat presiden, dan D. Mengangkat Dewan Perwakilan Rakyat. Anak-anak semuanya, kuncinya untuk soal ini anak-anak terletak pada tugas MPR. Ini.
di mana MPR itu anak-anak bertugas mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Berikutnya kita ke soal nomor 6. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Kemajuan informasi. 2. Adanya sikap westernisasi. 3. Kemajuan komunikasi. 4. Munculnya sikap individualis. Pernyataan yang merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya globalisasi ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, dan D3 dan 4. Anak-anak semuanya mari kita bahas soal tersebut. Anak-anak, kuncinya untuk soal ini ada pada kalimat faktor yang mempengaruhi. Ini anak. Faktor yang mempengaruhi terjadinya globalisasi sehingga pilihan yang akan dipilih adalah hal-hal yang merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya globalisasi. Yang mana globalisasi terjadi karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan di bidang informasi, ini anak-anak, kemudian komunikasi, kemajuan di bidang komunikasi, dan transportasi. Oleh karena itu jawabannya adalah 1 dan 4. 1 dan 3 maksudnya. 1 dan 3. Bentar, saya hapus dulu. Satu dan 3 sehingga jawabannya adalah B. Adapun untuk adanya sikap westernisasi dan munculnya sikap individualis itu bukan faktor yang mempengaruhi terjadinya globalisasi. Baik, kita ke soal nomor 7 anak-anak. Indonesia merupakan negara yang memiliki ragam budaya. Sikap yang benar terhadap budaya asing yang masuk adalah A. Menolak semua budaya asing yang masuk ke Indonesia. B. Tidak peduli terhadap semua budaya asing. C. Menerima budaya asing yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan D. Menerima semua budaya asing. Kuncinya anak-anak pada kata sikap dalam soal dan nilai Pancasila pada jawaban. Dalam kaitannya dengan globalisasi, maka sikap harus sesuai dengan nilai Pancasila, anak-anak. Nah, di sini kita lihat bahwa menerima budaya asing yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila merupakan salah satu sikap dalam menghadapi globalisasi, yaitu C. Nah, ini semuanya. Untuk yang A, menolak semua budaya asing yang masuk ke Indonesia, ini juga sifat apatis yang tidak mau menerima pembaruan. Jadi kita harus terbuka, namun kita harus saring, yaitu budaya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila saja yang kita terima. Berikutnya nomor 8. Contoh memahami makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A. Menjaga kerukunan hanya dengan satu agama saja. B. Membedakan warna kulit. C. Toleransi antar umat beragama. Dan D. Mementingkan budaya sendiri tanpa peduli kepentingan bersama. Kira-kira jawabannya apa anak-anak? Mari kita uraikan pilihan jawaban ini anak-anak. Anak-anak semuanya, kuncinya anak-anak pada makna Bhinneka Tunggal Ika ini. Sehingga contoh yang sesuai adalah sikap yang mengandung toleransi dalam keragaman. Sehingga jawabannya adalah C. Karena toleransi antar umat beragama merupakan salah satu toleransi dalam keragaman. Kemudian nomor 9. Hal-hal yang mengancam keutuhan NKRI kecuali A. Tawuran antar desa, B. Permusuhan antar suku,
C. Perkelahian antar kota. D. Perlombaan olahraga antar provinsi. Anak-anak semuanya, untuk yang A ini bukan jawaban karena tawuran antar desa itu mengancam keutuhan NKRI. Permusuhan antar suku juga mengancam keutuhan NKRI. Kemudian perkelahian antar kota juga. Namun untuk perlombaan olahraga antar provinsi ini bukan termasuk hal yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Karena ini perlombaan merupakan ajang untuk membangun sportivitas. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Berikutnya untuk soal nomor 10. Untuk nomor 10, Perpu dikeluarkan dalam keadaan genting dan darurat oleh A. Menteri, B. MPR, C. DPR, dan D. Presiden. Anak-anak semuanya, kuncinya ada kata Perpu, di mana Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang hanya dikeluarkan dalam ihwal memaksa oleh Presiden. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian soal nomor 11, lembaga yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang sesuai pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 1945 adalah A. Presiden, B. DPR, C. MPR, dan D. DPD. Anak-anak semuanya, kuncinya pada kalimat memegang kekuasaan membentuk undang-undang sesuai pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 1945. Pada pasal dan ayat tersebut, anak-anak, yang memegang kekuasaan adalah DPR, anak-anak. Sehingga jawabannya adalah B. Berikutnya untuk soal nomor 12. Barang produksi yang dijual kepada masyarakat biasanya dikenakan A. ongkos kirim, B. biaya transfer, C. politik dumping, D. pajak pertambahan nilai. Anak-anak semuanya, di Indonesia juga terdapat peraturan yang dikenakan terhadap barang produksi, anak-anak, seperti adanya pajak. Contoh peraturannya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Ini anak-anak. Berikutnya kita ke soal nomor 13. Peraturan pemerintah, maksudnya peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR provinsi dengan persetujuan bersama kepala daerah atau anak-anak semuanya. Untuk presiden, ini peraturan biasanya berada di tingkat pusat. Jadi ini bukan jawaban. Kalau bupati, ini biasanya di tingkat kabupaten. Kalau gubernur, ini di tingkat provinsi. Jadi ini kayaknya jawabannya. Untuk wali kota, ini di tingkat kota. Jadi jelas jawabannya adalah C. Kemudian 14. Berikut merupakan kegiatan dalam organisasi kepramukaan adalah A. Jambore, B. Perkemahan, C. Latihan rutin, D. Membuka usaha. Anak-anak semuanya, kuncinya ada pada kata kegiatan kepramukaan dan bukan, sehingga jawabannya adalah yang tidak termasuk kegiatan kepramukaan. Di sini jambore, perkemahan, latihan rutin merupakan termasuk kegiatan kepramukaan. Adapun yang bukan kegiatan kepramukaan adalah membuka usaha. Berikutnya untuk soal nomor 15.
Organisasi yang beranggotakan para remaja dan pemuda di masyarakat adalah disebut, maksudnya masyarakat disebut A. Pramuka, B. OSIS, C. Karang Taruna, D. Koperasi. Anak-anak semuanya, kuncinya pada kalimat beranggotakan para remaja dan pemuda di masyarakat. Organisasi tersebut adalah Karang Taruna anak-anak. Soal nomor 16. Saat pulang sekolah, Doni melihat adiknya berebut sebuah roti dengan temannya. Kemudian Doni membaginya menjadi 2 sama besar. Nilai perjuangan, di sini saya garis bawahi, nilai perjuangan yang ditunjukkan Doni adalah nilai A. kebersamaan, B. keberanian, C. keadilan, D. rela berkorban. Anak-anak semuanya, kuncinya dalam mengerjakan soal ini adalah kalimat membagi 2 sama besar. Ini. Hal tersebut menunjukkan kesetaraan yang berarti dia bersikap adil, sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 17. Berikut yang merupakan nilai juang para tokoh dalam proses perumusan Pancasila adalah A. rendah hati, B. merendahkan pendapat orang lain, C. rendah diri, dan D. ingin menang sendiri. Anak-anak semuanya, merendahkan pendapat orang lain, rendah diri, dan ingin menang sendiri bukanlah sikap juang para pahlawan. Jadi rendah hati merupakan nilai juang para tokoh dan perumus Pancasila. Jadi ini jawabannya adalah A. Merendahkan pendapat orang lain ini bukan jawaban, karena menganggap orang lain lebih rendah. Rendah diri ini malu, kemudian ingin menang sendiri ini juga merupakan sikap yang tidak baik. Jadi sikap yang dimiliki oleh para tokoh dalam proses perumusan Pancasila adalah A. rendah hati. Berikutnya soal nomor 18. Berikut yang merupakan peraturan perundang-undangan tingkat daerah, kabupaten, atau kota adalah A. Perda Provinsi Nangro Aceh Darussalam tentang kewajiban berjilbab bagi perempuan beragama Islam. B. Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 8 tahun 95 tentang BKL. C. Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 2 tahun 2005 tentang larangan merokok di tempat umum. Dan D. Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 2 tahun 2002 tentang penertiban dan pengendalian kelebihan muatan barang. Anak-anak semuanya, peraturan daerah atau perda kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Jadi di sini yang termasuk kabupaten, tingkat kabupaten adalah yang B anak-anak. Karena Kota Surakarta ini merupakan kota yang setingkat kabupaten. Untuk Perda Provinsi DKI Jakarta ini setingkat provinsi, jadi bukan jawaban. Untuk yang A ini Nangro Aceh Darussalam, ini juga setingkat provinsi. Kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga setingkat provinsi. Adapun yang setingkat kabupaten adalah Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 8 tahun 95 tentang BKL. Jadi jelas jawabannya adalah B. Berikutnya anak-anak, kita ke soal 19. Berikut pihak yang berhak mengusulkan rancangan perda kabupaten atau kota kecuali. Berarti kita ke ini yang kecuali. A. Wali kota, B. Bupati, C. DPRD kabupaten, D. DPRD provinsi. Nah, kita lihat di sini wali kota ini setingkat kabupaten. Bupati ini kabupaten juga, DPRD kabupaten juga setingkat kabupaten yang tempat bekerjanya. Namun untuk DPRD provinsi ini setingkat provinsi, sehingga jawabannya adalah DPRD provinsi karena
Pertanyaannya ada kecuali. Nah, kemudian 20. Rancangan perda kabupaten atau kota yang memperoleh persetujuan bersama akan disahkan menjadi perda oleh A. DPRD, B. Gubernur, C. DPR, dan D. Bupati atau wali kota. Anak-anak semuanya, kuncinya pada pengesahan perda kabupaten kota, anak-anak. Ini. Di mana perda disahkan oleh kepala daerah. Sedangkan kepala daerah di tingkat kabupaten atau kota adalah bupati atau wali kota. Sehingga jawabannya adalah apa, anak? D. Anak-anak semuanya, demikian tadi latihan soal atau pembahasan ujian sekolah mata pelajaran PPKN. Kami ingatkan lagi bagi kalian semuanya yang ingin melihat pembahasan soal-soal yang lainnya, kalian bisa melihat pada video yang terdapat pada link deskripsi konten ini. Dan bila bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen, serta bagikan kepada teman-teman kalian, baik grup kelas maupun grup belajar lainnya, agar teman-teman kalian semua bisa belajar seperti kalian dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.